Pemirsa Batam TV dimanapun berada, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hadir program Permata Dhamma bersama saya, Edi Harsono, dengan tema Nasihat Mulia Sang Buddha kepada Perumah Tangga. Untuk mengawali pada pagi hari ini yang cerah, mari kita sama-sama merangkapkan tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhassa. Keyakinan adalah harta terbaik manusia di sini. Dhamma yang dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan. Kebenaran adalah benar-benar paling manis di antara cita rasa. Orang yang hidup dengan kebijaksanaanlah yang dikatakan hidup paling baik. Samyutta Nikaya 1, 228. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, kehidupan perumah tangga adalah sebuah tantangan bagi kita. Kesejahteraan ekonomi merupakan suatu syarat kenyamanan manusia. Pengembangan moral dan spiritual adalah syarat bahagia dan kedamaian dalam kehidupan ini. Sang Buddha adalah guru agung yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru para dewa dan manusia. Pada suatu ketika beliau berkunjung di daerah Kolia, ada seorang perumah tangga yang bernama Digajanu. Digajanu bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana cara hidup bahagia di dunia ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada Digajanu di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 Sutta ke-54. Sang Buddha di dalam Digajanu Sutta atau Wiyagapajja Sutta menjelaskan ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang perumah tangga untuk memperoleh kebahagiaan secara duniawi. Apakah yang keempat itu? Yang pertama, terampil, efisien, bersungguh-sungguh dan semangat dalam bekerja. Artinya, kita sebagai seorang perumah tangga harus memiliki keahlian, harus memiliki keuletan, harus memiliki usaha yang sungguh-sungguh ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, seorang petani, dia harus mampu melihat benih apa yang bagus untuk ditanam. Sekaligus dia harus memahami bagaimana cara mengolah tanah supaya benih yang akan ditanam bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Di sini, sebagai seorang perumah tangga, kita harus memiliki keterampilan. Keterampilan itu bisa kita peroleh dari usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang terus-menerus, usaha yang tanpa henti. Sehingga ketika kita melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Begitu juga ketika kita bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan penuh semangat. Sehingga materi yang kita peroleh itu adalah merupakan jerih payah kita.
Kemudian, Sang Buddha melanjutkan untuk poin yang kedua. Sang Buddha menyampaikan, seorang perumah tangga harus melindungi penghasilannya. Mengapa? Penghasilan atau kekayaan materi yang diperoleh dari usaha yang keras, diperoleh dari jeripayah diri kita sendiri, maka materi yang sudah diperoleh itu hendaknya kita jaga, kita lindungi dengan baik, supaya tidak diambil oleh pencuri, tidak diambil oleh yaka, gandapa, atau naga, ataupun terkena bencana, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Maka selayaknya lah seorang perumah tangga itu harus menyimpan materi yang diperoleh dengan benar-benar hati-hati. Sebagai contoh, pada kehidupan saat ini di era modern, hasil materi yang diperoleh dari pekerjaan kita bisa simpan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun tabungan yang kita simpan di bank, sehingga keamanan materi yang kita peroleh ini akan lebih aman. Yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan, sebagai seorang perumah tangga, untuk memperoleh kebahagiaan, maka harus memiliki teman yang baik, yang jujur, pintar, dan mulia. Sang Buddha menjelaskan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Kita menghindari pergaulan dengan orang-orang dungu. Mengapa demikian? Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana, maka pola pikir kita juga akan ikut menjadi orang yang bijaksana. Tutur kata kita, tingkah laku kita, itu akan menjadi baik. Sehingga Sang Buddha membedakan dua jenis sahabat, yaitu Kalyanamita dan Akalyanamita. Kalyanamita adalah sahabat baik. Inilah sahabat yang harus kita peroleh di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah sahabat yang tidak baik atau Akalyanamita. Ini adalah sahabat yang harus kita hindari. Mengapa demikian? Karena sahabat yang tidak baik cenderung mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada hal-hal yang untuk melakukan pelanggaran sila. Sehingga Sang Buddha menekankan pentingnya memiliki seorang Kalyanamita. Karena Kalyanamita atau sahabat baik ini menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik, untuk menganjurkan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, serta mengarahkan ke dalam hal-hal yang bermanfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, Sang Buddha menjelaskan bahwa kita sebagai seorang perumah tangga untuk memperoleh kebahagiaan hidup harus sepadan dengan penghasilannya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang perumah tangga, kita harus dapat atau kita harus mampu untuk mengukur kemampuan finansial kita. Bagaimana kita harus mengatur pengeluaran kita supaya tidak lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Sehingga kita sebagai perumah tangga hendaknya mengatur keuangan kita dengan baik. Tidak boros, tidak kikir. Artinya apa? Tidak kikir adalah mau berbagi kepada siapapun, kepada semua makhluk, baik orang yang membutuhkan, misalnya dengan cara berdana. Ya, berdana juga bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi berdana bisa dalam bentuk yang lain. Salah satu yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa Dhamma dana adalah dana yang paling tertinggi. Ya, di sini Dhamma dana adalah memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga, kita sebagai perumah tangga, kita juga harus mengatur bagaimana supaya kita hidup bahagia. Supaya apa? Kita tidak menciptakan hutang. Kalau kita istilahnya
pengeluaran kita lebih besar, atau dalam peribahasa dikatakan besar pasak daripada tiang. Ya, di sini pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan kita. Maka untuk menutupi kebiasaan kita, kita biasanya lari untuk berhutang. Nah, dikatakan oleh Sang Buddha bahwa berhutang ini adalah merupakan suatu penderitaan. Maka dikatakan pula oleh Sang Buddha bahwa terbebas dari hutang itu adalah merupakan kebahagiaan bagi perumah tangga. Nah, inilah keempat hal yang harus dimiliki oleh seorang perumah tangga supaya memperoleh kebahagiaan secara duniawi. Lebih lanjut lagi, Sang Buddha menjelaskan bagaimana kita sebagai perumah tangga untuk menyelamatkan atau supaya kehidupan kita tidak boros. Di sini ada 6 saluran yang harus kita hindari. Yang pertama adalah gemar minuman-minuman yang memabukkan. Artinya di sini sebagai seorang perumah tangga, jika kita gemar bermabuk-mabukan, maka kita akan mengalami penderitaan. Ya. Yang kedua, sering berkeliaran di jalan-jalan pada saat yang tidak pantas. Dan yang ketiga adalah mengejar tempat-tempat hiburan. Dan yang keempat adalah gemar berjudi. Ya, di mana hasil dari jerih payah atau materi yang kita peroleh, kalau kita gunakan untuk berjudi, maka lambat laun materi yang kita kumpulkan dari dikit demi sedikit akan habis dengan berjudi. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan teman-teman jahat. Dan yang keenam adalah kebiasaan menganggur atau malas-malasan di rumah, tidak mau bekerja, tidak memiliki semangat hidup. Nah, ini adalah 6 saluran yang harus kita hindari supaya kekayaan yang kita peroleh tidak habis tanpa ada manfaat bagi diri kita maupun manfaat bagi orang lain. Ya, di sini ada yang selanjutnya Sang Buddha sampaikan bahwa materi yang kita peroleh hendaknya kita bagi-bagi. Yaitu yang pertama, Sang Buddha menyampaikan bahwa materi yang kita peroleh itu harus dinikmati sebagai buah usaha. Artinya apa? Materi yang kita peroleh kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Untuk memenuhi pembelian sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terus kemudian, setengah bagiannya kita gunakan untuk investasi atau berbisnis. Dan 1/4 bagiannya adalah disimpan sebagai cadangan atau untuk berjaga-jaga ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemudian, Sang Buddha lebih lanjut lagi kepada Diga Janu menyampaikan untuk memperoleh kebahagiaan untuk yang akan datang, maka seorang perumah tangga harus memiliki 4 hal. Apakah keempat hal itu? Baik, pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan.
Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Setelah kita membahas 4 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang perumah tangga untuk memperoleh kebahagiaan secara duniawi, maka kita akan melanjutkan 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang perumah tangga untuk memperoleh kebahagiaan untuk yang akan datang. Di sini Sang Buddha, seorang perumah tangga, yang pertama hendaknya memiliki sada atau keyakinan, yaitu memiliki keyakinan dan kepercayaan diri dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual. Bagi umat Buddha atau bagi perumah tangga, kita meyakini atau memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena apa? Buddha adalah sosok guru yang sangat luar biasa. Dan Dhamma adalah ajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kebahagiaan. Dan Sangha adalah siswa Buddha yang telah memperoleh atau mencapai penembusan kebahagiaan. Selain itu, Sang Buddha juga mengajarkan kepada perumah tangga bahwa untuk memiliki keyakinan itu bukan berdasarkan dari berita ataupun omongan atau pembicaraan dari orang lain. Tetapi kita sebagai seorang perumah tangga, keyakinan yang kita peroleh adalah berdasarkan apa yang kita lihat atau kita rasakan, atau dalam bahasa yang lebih kerennya adalah ehipassiko, datang, lihat, dan buktikan. Ya, di sini bukan keyakinan yang membabi buta. Artinya adalah keyakinan yang memiliki dasar. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan setelah kita meninggal, seorang perumah tangga harus memiliki sila. Sila adalah moralitas. Ya, di sini sebagai seorang perumah tangga hendaknya kita menjalankan
5 sila yang sudah diajarkan oleh guru agung kita. Seperti halnya yang pertama adalah kita menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima adalah menghindari minuman ataupun makanan hasil penyulingan yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, 5 hal ini wajib kita lakukan supaya kita memperoleh kebahagiaan. Selain memperoleh kebahagiaan, kehidupan kita akan merasa nyaman. Kenapa? Dengan mempraktikkan sila dengan sungguh-sungguh, ketika kita bepergian, kita akan merasa nyaman. Kita tidak merasa was-was. Kita tidak perlu khawatir karena para dewa akan melindungi kita ketika kita menjalankan sila atau Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian, yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan untuk memperoleh kebahagiaan, seorang perumah tangga harus memiliki caga atau kedermawanan. Ya, di sini hasil jerih payah atau hasil usaha yang kita peroleh dalam bentuk materi, hendaknya kita juga bisa berbagi kepada siapapun, kepada semua makhluk. Misalnya, ketika ada bencana alam, kita bisa membantu untuk memberikan obat-obatan ataupun makanan. Di sini hasil jerih payah kita atau materi yang kita miliki, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, sekaligus kita dapat membantu meringankan penderitaan makhluk lain. Ya, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa dana atau kedermawanan adalah praktik yang sangat mudah kita lakukan. Siapapun bisa mempraktikkan kedermawanan atau berdana ini, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Ya, Sang Buddha menekankan bahwa orang miskin harus banyak berdana. Begitu juga dengan orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa orang miskin atau orang yang tidak mampu itu harus banyak berdana? Karena hal ini ketika dilakukan maka akan mengkondisikan hal-hal yang baik pada kehidupan yang akan datang. Seperti halnya diceritakan dalam sebuah relief Candi Borobudur. Ketika kita memberikan dana berupa obat-obatan, maka kehidupan kita yang akan datang maka terhindar dari penyakit. Kemudian ketika kita mendermakan atau mendanakan juga kepada biku sangga, ini juga akan memperoleh hal yang sangat luar biasa sekali. Ya, maka dari itu, mari kita sama-sama melakukan praktik kedermawanan atau praktik berdana dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Kemudian yang keempat, Sang Buddha menyampaikan untuk memperoleh kebahagiaan yang akan datang, seorang perumah tangga itu harus memiliki panya atau kebijaksanaan. Artinya apa? Menuntun pada penghancuran sempurna penderitaan dan menuju perwujudan dari nibbana atau kebahagiaan tertinggi. Jadi seorang perumah tangga itu harus mempelajari dhamma yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Kemudian setelah kita mempelajari dhamma, kita harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan hasil atau penembusan. Ya, ketika kita hanya belajar teori saja tanpa kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga tidak akan mendapatkan manfaat. Sehingga di sini sebagai seorang perumah tangga hendaknya memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk memperdalam, untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Guru Agung Buddha yang sangat luar biasa. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa kedelapan hal ataupun di dalam Viyagapajja Sutta ini harus kita praktikkan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh
kebahagiaan baik secara duniawi maupun kehidupan yang akan datang. Atau dalam bahasa yang sederhana, kita sebagai perumah tangga mengatakan bahwa hidup di dunia kaya raya dan meninggal masuk surga. Ya, ini adalah harapan dari setiap perumah tangga. Ya, jadi kita sebagai seorang perumah tangga hendaknya harus dilandasi dengan semangat, dilandasi dengan keyakinan untuk selalu mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha dimanapun kita berada. Ya, karena apa? Karena dengan kita mempraktikkan ajaran yang disampaikan oleh guru agung kita, maka kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan ini kita bisa ciptakan melalui diri kita sendiri, bukan orang lain yang menciptakan. Tetapi kebahagiaan adalah kita yang menciptakan sendiri. Bukan karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di luar itu adalah tidak bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Hanya kita saja yang berpandangan bahwa saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Maka selayaknya kita sebagai seorang perumah tangga harus memiliki keyakinan, harus memiliki semangat, harus memiliki kedermawanan, harus juga mempraktikkan sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat, bukan saja bagi diri kita, bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada semua makhluk. Ya. Nah, inilah hal-hal yang harus dipraktikkan sebagai seorang perumah tangga untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan setelah meninggal dunia. Atau dikatakan kita dalam kehidupan yang akan datang dengan mempraktikkan apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha, kita akan terlahir di alam yang bahagia. Baik, sahabat Dhamma dimanapun kami yang berada, terima kasih sudah bersama kami di dalam acara Permata Dhamma. Sebelum saya akhiri pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan bahwa hendaknya kita sebagai seorang perumah tangga tidak henti-hentinya untuk terus melakukan kebajikan dimanapun kita berada, dan terus mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita akan membagikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.